Kartadewa yang berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perkebunan karet. Bagi mereka, karet bukan hanya sekedar komoditas ekonomi, tetapi juga sumber penghidupan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah tiba di Desa Kartadewa, kami mengunjungi kantor Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai langkah awal dalam proses pengumpulan data penelitian. Kedatangan kami disambut dengan baik oleh Ketua BPD beserta staf yang bertugas. Sambutan yang hangat dan keterbukaan dari pihak BPD menjadi awal yang baik dalam memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. Kalau sejarah Desa Kartadewa itu berasal dari Desa Kartamulia dan Desa Pantadewa. Kartamulia diambil Karta, Pantadewa diambil Dewa, jadi Kartadewa. Ya, kalau zaman dahulu kan dari Kartamulia datanglah ke Desa Kartadewa ini, dari Pantadewa datanglah ke Desa Kartadewa. Jadi asal nama tersebut dari Kartamulia, dari Desa Pantadewa. Kartamulia dengan Pantadewa. Paduan. Perpaduan antara Kartamulia dengan Pantadewa. Kartamulia diambil Karta, Pantadewa diambil Dewa, jadi Kartadewa. Ya. Untuk kakak laki-laki itu ada 1.600 yang benar 1.698 itu laki-laki ya, jumlah kakak ya. Untuk yang perempuannya 1.507 untuk perempuan. Jadi jumlah keseluruhan kakaknya ada 1.078. Dan untuk jumlah penduduk atau jiwa itu ada 3.034 jiwa, laki-laki dan perempuan. Ya. Mayoritas masyarakat Desa Kartadewa bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, dengan persentase sekitar 90% sebagai petani. Sementara itu, sekitar 10% masyarakat lainnya bekerja sebagai pedagang dan profesi lainnya di luar sektor pertanian. Perkenalkan, nama saya Bapak Anto dari Desa Kartadewa, Kampung 3, Pak. Saya sekarang posisi dari petani karet, sedang nyadap, Pak. Kurang lebih dari untuk jadi petani karet 15 tahunan lebih, Pak, untuk jadi petani karet. Penghasilnya untuk kita dari petani karet itu per minggu, Pak. Untuk per minggu penghasilan jadi petani karet itu tergantung di cuaca di musim penghujan atau musim kemarau. Tapi kalau di musim cuaca normal itu per minggu itu kita menghasilkan sampai 80 kilo sampai 90 kilo per minggunya itu. Kalau di posisi cuaca lagi normal. Berapa, Bapak? Untuk penghasilan per minggu dari kita penghasil petani karet, harga pasaran itu sekitar 16.000 sampai 18.000 itu untuk dari toke karet, Pak.
Jadi penghasilan kita dalam per minggu kalau kebun kita Pak 80 kilo sampai 90 kilo Pak, untuk hasilnya per minggu itu Pak. Ini Bapak. Kendala kita jadi petani karet ini, kita kekurangan salah pupuk Pak, karena pupuk subsidi sekarang memang ada, tapi itu tidak nentu posisi pupuk subsidi sekarang. Karena kalau pupuk yang non subsidi itu pun sulit, harganya pun mahal itu Pak. Untuk kita kendalanya itu masalah pupuk dengan harga pupuk Pak. Sekarang kan harga pupuk sekarang sedang mahal. Selain mengandalkan perkebunan karet sebagai sumber penghasilan utama, masyarakat Desa Kartadewa juga memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menanam sebagian jenis tanaman pangan. Beragam komoditas seperti sayuran, cabai, singkong, jagung, dan tanaman lainnya ditanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun sebagai tambahan pendapatan keluarga. Keberadaan tanaman pangan ini menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil karet. Dari 2010 Pak ya? kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Per minggu bisa hampir 100 ton. 100 ton. Kalau posisi sekarang karet lagi bagus lah, lagi naik. Untuk sekarang lumayan bagus harganya. Udah naik berarti Pak ya? Iya. Dampak negatifnya kalau untuk petani yang jelas ya mengurangi kebutuhan yang jelas. Kalau pemasoknya kurang, jelas kebutuhannya kurang kan. Lagi karet naik kayak gini kan, petaninya rata-rata makmur. Kalau turun lah, udah jelas lah petani yang ngeluh. Karena kan bahan pokok sekarang kan udah mahal semua kan. Kalau tidak sesuai sama pemasaran, semua kan. Tapi kalau misalnya dia naik, itu biaya berarti kan? Ya, sedap kan. Untuk karet di desa ini ya kualitasnya kan mingguan. Minggu ini ibarat karet itu di kadar 50-an lah mestinya. Untuk karet mingguan ya lumayan bagus lah. Pasti pengaruh kalau kualitas, karena kan karet itu yang pertama kualitas yang dicari. Bagus itu ya bersih, harusnya bersih. Kalau jelek itu ya, kalau bahasa sini istilahnya binti itu tatal itu kan. Kalau bahasa Palingnya katatal, kulit kayunya pohon itu Bu, kotor kalau bahasanya. Tapi kalau dia bersih, nggak ada sama sekali putih, pas dipotong berarti bersih, jadi bagus. Jadi kalau petani karet itu, ya kalau nyatetnya setiap hari, tapi kalau panennya 1 minggu sekali. Oh, jadi dia nggak pernah habis Pak, walaupun dia seminggu sekali. Nggak pernah habis. Jadi kalau cara beli ikan itu ya sesuai harga pabriknya kan, harga pabrik ya kita kaliin ya susu karetnya. Jadi kan ikannya harga bersih, tergantung kualitas karetnya kadar berapa kan. Kalau misalnya kualitas karet itu mempengaruhi harga juga berarti Pak ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk karet nggak ada kendala. Yang kendala tuh kalau karetnya kotor kayak gitu, kalau sewaktu pembeli kan kendala karet sebenarnya nggak ada. Untuk peningkatan hasil pertanian, harapan ke depan pertanian karet dengan hasil sekarang dengan harga yang cukup lumayan untuk petani, himbauannya untuk Dinas Kabupaten Pali, tolong untuk pupuk subsidi itu benar-benar ditempatkan kepada
kelompok tani yang membutuhkan. Soalnya sampai sekarang untuk kelompok tani itu ada yang belum dapat, Pak, dari pupuk subsidi. Ya harapannya kan supaya harganya ya terus meningkat kan, terus naik, biar masyarakatnya dapat merasakan kan dengan adanya kenaikan karet ini kan. Akhirnya kalau turun kan nggak seimbang sama bahan pokoknya. Dari penjelasan Pak Anto telah berprofesi sebagai petani karet selama kurang lebih 20 tahun. Luas lahan kebun karet yang dimiliki Pak Anto sekitar kurang lebih 1 hektar. Salah satu kendala utama yang dihadapi ialah tingginya harga pupuk, sehingga pemupukan dilakukan secara terbatas dan tidak dapat diberikan secara optimal sesuai kebutuhan tanaman. Produksi karet dari lahan seluas 1 hektar tersebut mencapai sekitar 120 kuintal dalam periode panen yang dilakukan setiap minggunya. Hasil penyadapan karet yang diperoleh setiap hari rata-rata mencapai 30 kg. Pak Anto menjelaskan bahwa tanaman karet sering mengalami serangan penyakit cacar daun yang menyebabkan daun menjadi rontok dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanaman karet juga rentan terserang jamur putih atau trichoderma yang dapat menurunkan produktivitas kebun. Perubahan cuaca yang tidak menentu juga turut mempengaruhi hasil produksi karet, baik dari segi kualitas maupun kuantitas getah yang dihasilkan. Pada tahun 2024, pemerintah pernah memberikan bantuan berupa pupuk subsidi kepada petani. Namun, untuk memperoleh pupuk subsidi tersebut, masyarakat Desa Kartadewa harus mengambilnya langsung di Kecamatan Talang Ubi, karena di desa tersebut belum tersedia gudang atau tempat penyimpanan pupuk subsidi. Menurut Pak Anto, keberadaan bantuan pupuk subsidi sangat membantu petani dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan perawatan tanaman. Harapan Pak Anto adalah agar pemerintah ke depannya mempermudah prosedur pengambilan pupuk subsidi serta menyediakan fasilitas penyimpanan atau distribusi pupuk di Desa Kartadewa sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pak Anto juga menjelaskan bahwa di Desa Kartadewa terdapat 7 kelompok tani yang aktif dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dikelola oleh kelompok tani meliputi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Selain komoditas perkebunan, kelompok tani juga membudidayakan beberapa tanaman pangan seperti jagung, cabai, dan berbagai jenis sayuran. Tanaman pangan tersebut umumnya ditanam dengan sistem tumpang sari, yaitu dengan memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman utama untuk meningkatkan produktivitas lahan dan menambah pendapatan petani. Kelompok tani di Desa Kartadewa memperoleh pembinaan dan pendampingan dari 2 instansi, yaitu Dinas Perkebunan Kecamatan Talang Ubi dan pihak PT Perkebunan Barito. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta produktivitas petani dalam mengelola usaha pertanian dan perkebunan. Dalam hal pemasaran hasil perkebunan, sebagian besar petani masih menjual hasil panennya melalui tengkulak atau pedagang perantara yang berada di pasar. Menurut Pak Anto, sistem pemasaran melalui sistem tengkulak menjadi pilihan utama karena lebih mudah dijangkau oleh petani, meskipun harga yang diterima terkadang tidak selalu menguntungkan dibandingkan jika dijual langsung ke pasar atau pabrik pengolahan. Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati, warga Desa Kartadewa. Ibu Nurhayati menjelaskan bahwa penurunan harga karet memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Kartadewa. Menurunnya harga karet menyebabkan pendapatan petani berkurang, sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menambah penghasilan keluarga, sebagian masyarakat mencari pekerjaan sampingan, seperti tukang bangunan dan pengrajin atau pencetak batu bata. Salah satu kendala yang sering dihadapi petani karet adalah faktor cuaca yang tidak menentu, yang dapat mempengaruhi hasil produksi karet. Selain itu, tanaman karet juga rentan terserang jamur pada batang atau pohon karet.
yang menyebabkan produksi getah berkurang dan kondisi tanaman menjadi tidak produktif. Serangan jamur tersebut dapat mengakibatkan daun dan bagian tanaman lainnya mengalami kerusakan hingga akhirnya gugur. Menurut Ibu Nurhayati, hingga saat ini masyarakat masih merasa bahwa upaya penanganan pencegahan penyakit tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang dialami petani. Harapan masyarakat kepada pemerintah adalah agar lebih memperhatikan kondisi petani karet, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang dapat membantu menaikkan dan menstabilkan harga karet, sehingga mendapatkan petani menjadi lebih baik dan perekonomian desa dapat meningkat. Perjalanan penelitian di Desa Kartadewa memberikan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sektor agraria. Dimulai dari kunjungan ke kantor BPD untuk memperoleh informasi dan data, hingga menyaksikan langsung aktivitas masyarakat di lapangan. Terlihat bahwa perkebunan karet masih menjadi tulang punggung perekonomian desa. Namun di tengah berbagai tantangan, masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil karet. Mereka juga memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menanam berbagai tanaman sebagai sumber kebutuhan sehari-hari dan tambahan penghasilan. Kondisi ini menunjukkan kemampuan masyarakat Desa Kartadewa dalam beradaptasi dan mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui dokumenter ini terlihat bahwa sektor pertanian dan perkebunan tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan dan keberlanjutan masyarakat desa. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes